Halo sahabat demokrasi, selamat datang di Bawaslu POV, Point of View. Podcast resmi Bawaslu sebagai ruang dialog publik dalam rangka konsolidasi demokrasi. Podcast hari ini menghadirkan berbagai sudut pandang untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang demokrasi, pemilu berintegritas, serta pencegahan pelanggaran pemilu. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang selalu menjadi perhatian dalam setiap pemilu nih ya, Mbak Armini, yaitu politik uang. Apakah praktik politik uang masih terjadi? Apa tantangan dan strategi pencegahannya, dan bagaimana peran partai politik serta Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi? Hai, di sini telah hadir bersama kita yaitu dua narasumber. Yang pertama yaitu perwakilan dari salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilu, Mas Adit Vigi Prasetyo. Iya, terima kasih Mbak. Ya. Ini pertama kalinya saya diundang juga ini. Iya. Sering-sering diundang Mbak. Iya, nanti kita undang lagi Mas ya. Dan juga yang kedua ada Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat yaitu Bapak Lorenzo Esos. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Tentu senang sekali pertama bisa bertemu dengan Mas Adit, kemudian bisa bertemu dengan masyarakat Kabupaten Kutai Barat untuk berdiskusi ya. Iya. Ini topiknya agak panas nih, politik uang. Iya. Episode kemarin nih kita sudah ngebahas politik uang dari sudut pandang masyarakat, terutama dari mahasiswa nih Mas Adit ya. Dan episode kali ini kita akan membahasnya dari sudut pandang perwakilan dari partai politik dan juga nanti akan ditambahkan dari sudut pandangnya dari Bawaslu. Politik uang ini atau sering kita sebut ini sebagai serangan fajar ya, yang merupakan fenomena yang sudah sangat mengakar betul ini dalam kontestasi politik di banyak negara termasuk Indonesia nih ya. Nah, secara sederhananya ini adalah praktek jual beli suara ataupun upaya mengenai pilihan pemilih nih dengan imbalan materi baik uang tunai ataupun barang nih ya Mas Adit ya, dan juga Pak Ketua. Mungkin kita langsung aja lihat dari sudut pandang pertamanya partai politik mungkin ya. Bagaimana nih pandangan partai politik terhadap praktik politik uang dalam kontestasi pemilu? Ya, kalau saya di sini sih hanya memberikan pandangan tapi dari sudut sisi partai kami sendiri ya, dari Iya. partai PDI. Yang pertama sebenarnya sih, kenapa sih namanya serangan fajar sih Pak? Malah sebenarnya nggak fajar-fajar juga itu. Iya. Kita kadang-kadang kedapatan mereka teman-teman di bawah ini mendapati pelanggaran-pelanggaran itu terjadi malah sepanjang hari kan. Tapi terkenalnya serangan fajar. Serangan fajar. Sebenarnya kalau dari PDI, kita samain dulu persepsi. Politik ini apa sebenarnya? Yang pertama itu politik adalah persamaan kepentingan, baik dari calonnya, partai politiknya maupun dengan para pemilih. Tapi yang jadi masalah, kadang-kadang kepentingan ini disamakan dengan kepentingan sesaat. Malah biasanya kan kita jual beli program, visi misi, apa segala semua ditampilkan di debat awal, bagaimana partai kita akan mengusung program-program tertentu. Tapi yang jadi masalah di lapangan ternyata terjadinya malah lebih kepada praktek, yaitu dibanding politik. Kepentingan sesaat. Makanya kita harus edukasi masyarakat supaya bisa memilih ya kepentingan yang diperlukan itu apa, bukan kepentingan sesaat, tapi kepentingan jangka panjang. Toh kalau akhirnya dibilang praktek jual beli suara, sebenarnya dalam tanda petik ya memang terjadi praktek jual beli suara. Tapi yang dijual itu bukan kepentingan saat tadi, kesenangan saat lah. Tadi saya bilang dalam bentuk uang, dalam bentuk apapun. Tapi ya misalnya, contoh kita ambil di Kutai Barat. Kalau jembatan ATJ jadi, karena itu program yang kami jual dari paslon kami kemarin. Fungsi dari jembatan ATJ itu apa? Pasti ada peningkatan ekonomi, akses mudah, masyarakat di daerah MBMB melak, pasti dapat keuntungan tertentu secara tidak langsung. Samarinda lebih dekat. Iya, teman-teman Bawaslu juga kalau perjalanan dinas ke Samarinda ada alternatif lain. Iya. Nah, menurut Mas Adit nih, apakah praktek politik uang ini masih terus terjadi ya Mas ya? Apakah hal tersebut tuh masih menjadi tantangan serius sih dalam pemilu? 5 kali pemilihan di Kutai Barat kita selalu temui pasti terjadi. Pasti ada. Pasti ada, nggak mungkin ada. Teman-teman
di podcast kemarin mungkin anak mahasiswa juga pasti juga ada yang nerima. Iya. Tapi ya sekarang kembali kita bagaimana selain preventif, apa langkah hukum yang konkret yang bisa kita lakukan untuk pencegahan mengenai ini menjadi masalah ke depannya. Ya saya pikir sulit hilang kalau budaya masyarakat masih memikirkan kepentingan saat itu. Jadi ya pendapat saya memang kalau memang jadi masalah sistematis, tentu saja pasti terus ke depannya jadi masalah. Ya ini tugas kita bersama, teman-teman Bawaslu juga bertugas mengawasi, kami juga partai politik. Sebenarnya politik uangnya merugikan partai juga loh, kos politik jadi mahal. Saya pikir itu sih pendapat saya. Oke, padahal satu oknum aja nih Mas ya yang melakukan, tapi ada beberapa partai politik yang menjadi peserta pemilu itu terkena dampaknya jadinya. Betul. Oke. Mungkin kita lanjut ke Ketua Bawaslu. Iya. Dari perspektif pengawasan nih Pak, bagaimana Bawaslu Kabupaten Kutai Barat melihat praktik politik uang dalam konteks demokrasi di daerah kita? Baik, kalau kita melihat dalam konteks demokrasi, tentu praktik money politik itu sangat merusak demokrasi, mencederai demokrasi. Artinya apa yang disampaikan Mas Adit itu mestinya bertarung itu kan ide gagasan. Nah, bertarung artinya menawarkan ide dan gagasan. Tapi ketika money politik, sekali lagi money politik ini kan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain, ini termasuk money politik. Nah, money politik ini memang bagi yang tidak punya program dan gagasan yang bagus, lebih praktisnya mereka menjual money politik. Nah, dan kondisi masyarakat kita ini ya sukanya praktis, Pak. Ya masih pragmatis. Karena masih pragmatis dan kondisi masyarakat kita ini secara ekonomi itu belum makmur lah kita ini. Kenapa masih bisa dimainkan politik ini? Goyang dengan saat kondisi ekonomi kita itu lebih baik, tentu money politik ini mungkin bisa kita cegah. Terus kita juga berupaya mendorong supaya masyarakat itu sadar bahwa money politik ini mencederai demokrasi. Tujuan kita berdemokrasi itu kita menentukan pilihan kita melalui memilih atau misi dari pasangan calon atau peserta pemilu itu sendiri, bukan karena ditawarkan oleh money politik. Sementara pemberian itu efeknya 5 tahun. Nah, itu yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat kita. Jadi mudah-mudahan ke depannya masyarakat itu sadar bahwa jangan mau dibelilah suaranya seperti itu kira-kira. 5 tahun tersiksanya. Iya. Dan itu bukan cuma untuk pemberi aja, penerima juga dikenakan sanksi sekarang Pak ya? Ya, betul. Sebetulnya dalam regulasi kita memang menentukan bahwa pemberi dan penerima itu kan bisa dipidana. Tapi untuk mencapai pidana itu tentu ada proses. Kita harus mendapatkan alat bukti yang cukup. Itu. Kita tidak mendapatkan alat bukti yang cukup, barang buktinya tidak ada. Contoh ya, money politik ini saya sadar bahwa terus ada ini di masyarakat. Bahkan mereka bercerita dengan kita bahwa ada pemberian uang, ada penerimaan uang. Tapi ketika kita melakukan penelusuran, dia akan putus informasi itu. Mereka tidak akan mau menjadi saksi, menjadi alat bukti itu tidak akan mau. Itu. Padahal kalau kita bisa dapat alat bukti, ada barang bukti yang mengaitkan ke alat buktinya, tentu kita bisa melakukan penelusuran. Kan di situ ya kita putus, sudah bisa melakukan penindakan. Jadi upaya kita adalah maksimal pencegahan supaya tidak terjadi. Mungkin itu upaya-upaya dari kita. Iya. Apalagi kalau untuk barang bukti ini yang kita susah dapatkan tuh terkadang tidak ada citra dirinya Pak ya? Betul. Ketika itu cuma dalam bentuk uang, tapi tidak ada citra dirinya, tidak ada foto, tidak ada gambar, tidak ada huruf, tidak ada perintah atau ajakan. Nah, ini susah kita mengarahkan. Artinya kalau cuma terima uang saja bisa saja ini bayar utang atau bayar apa gitu ya. Iya, betul. Artinya transaksi yang biasa, transaksi ekonomi biasa bisa menjadi alasan ketika pembenaran seperti itu. Berbeda kalau kita dapat. Nah, tapi kalaupun dapat seperti itu, untuk melengkapi alat bukti kita juga sulit. Gitu. Kadang-kadang pertama karena waktu. Nah, waktu di kita penanganannya sangat terbatas. Kalau di pemilu itu agak panjang ya, 7+7. Tapi kalau di pemilihan 3+2, itu harinya apalagi hari kalender, bukan hari kerja, lebih parah lagi. Gitu. Jadi sangat sulit untuk melengkapi alat bukti itu sangat sulit bagi kita. Belum lagi dalam pembahasan, kita harus beradu argumentasi dalam pembahasan Gakumdu. Yang di situ bukan hanya kita, di situ ada
kepolisian, ada aparat kejaksaan. Kalau ada satu saja dari instansi ini yang tidak sependapat, tentu tidak bisa dinaikkan. Nah ini yang juga menjadi tantangan bagi kita. Jadi mungkin kita ke depannya lebih berharap kita melakukan upaya pencegahan yang maksimal. Nah ini dengan kegiatan pengawasan partisipatif, dengan diskusi seperti ini, kita harap ini membuka pemikiran masyarakat, artinya membuka wawasan masyarakat ke depannya untuk ya sadar bahwa money politik ini merusak, gitu. Intinya merusak demokrasi. Kita ingin menciptakan pemilu yang demokratis, pemilu yang berkualitas, dengan menghasilkan pemilu yang demokratis itu akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan berkualitas. Nah, itu ke depannya. Iya. Mungkin menurut pengalaman Mas Adit nih ya, selama berkelut di dunia politik nih Mas ya. Sebenarnya penyebab utama praktek politik uang ini masih terjadi di masyarakat tuh apa Mas? Tadi juga ada disampaikan Pak Ketua ya. Iya. Satu nilai ekonomi. Iya. Ekonomi itu mempengaruhi banget. Yang kedua SDM-nya. Tingkat pendidikan juga berpengaruh. Lalu mental kita ini kadang-kadang ya yang lucu ini kadang-kadang ini dia terima uang walaupun dia tidak memilih paslon itu. Iya. Dia tetap ambil uangnya. Iya. Nah yang repot begitu kita naikkan kasusnya. Contoh kita laporkan ke teman-teman Bawaslu. Saksi tidak mau, yang menerima uang tidak mau bersaksi. Iya. Tapi dia bilang saya terima uang. Iya. Tapi saya tidak mau menjadi saksi di Bawaslu. Oh. Itu juga saya pahami kesulitan teman-teman Bawaslu untuk Iya. membuktikannya terjadi pelanggaran money politik gitu. Betul. Tapi minimal ya dengan beberapa kemajuan ke depan ya, teknologi informasi juga media sosial sekarang mulai berkembang. Saya pikir masyarakat mulai agak lebih bisa memilih calon atau peserta pemilu yang lebih layak. Contoh beberapa juga sudah viral kadang-kadang. Begitu ada money politik atau ada serangan fajar atau ada yang mengarahkan, bahkan kadang-kadang ada yang melakukan kampanye di tempat yang tidak sesuainya, itu mereka cepat viral. Jadi saya pikir media sosial juga menambah mata bagi kita semua, bukan cuma teman-teman Bawaslu, tapi peserta pemilu juga saling mengawasi di mana pelanggaran terjadi. Tapi ya faktor utama pertama ya itu tadi ekonomi, kedua pendidikan. Lanjut mungkin ke Bawaslu lagi. Apa dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemilu, Pak? Iya, kalau kita berbicara dampak, sekali lagi dampaknya pertama yaitu tadi tentu menciderai demokrasi. Menciderai demokrasi artinya kualitas demokrasi itu menurun. Mestinya kita dapat memimpin itu yang berintegritas dan berkualitas, karena demokrasi itu atau pemilu atau pemilihan itu dilaksanakan dengan berintegritas dan tidak dicederai oleh politik-politik uang. Nah, itu salah satu dampak artinya terhadap money politik. Dampak jangka panjang ini ya tentu bisa merusak kepercayaan publik, trust tadi kan. Tentu orang menganggap kalau tidak ada uang itu ya nggak pilih. Nah kalau di Kupang itu lebih lucu lagi. Saya dengar ceritanya dari masyarakat itu, kalau dikasih uang itu kalau baru 100.000 itu belum mau bangkit dari tempat tidur bilangnya. Kalau dikasih 200.000 bilangnya baru cuci muka bilangnya. Berarti nominalnya menentukan Pak ya? Nominal juga menentukan, memang berat artinya barang itu. Tapi ya harapan kita dengan kedepannya masyarakat ini terdidik, artinya tidak lagi mengharapkan politik uang seperti itu, tidak berpikir pragmatis, betul-betul berpikir masa depan. Nah kalau mereka berpikir masa depan, ini menentukan masa depannya sendiri, menentukan masa depan daerahnya sendiri, menentukan masa depan bangsanya sendiri. Artinya jangan diperjualbelikan seperti itu. Itu kan sama saja dia menjual. Kalau dikalkulasi, misalnya dia dapat 100.000, itu dibagi 5 tahun itu berapa? Dibagi 12 bulan per tahun itu berapa? Iya, betul. Itu cuma berapa rupiah saja itu sebetulnya. Tapi dampak yang dia terima, pendidikan bagi anak-anaknya, itu kan berdampak. Infrastruktur, jalan, nah sarana prasarana yang lain itu akan berdampak. Nah di situ jadi harapannya ya masyarakat artinya juga bersama-sama dengan kita menyadari bahwa money politik itu merusak demokrasi. Nah, kalau merusak demokrasi
mari kita berdemokrasi, artinya sesuai dengan ketentuannya. Kenapa negara kita memilih jalur demokrasi itu juga ada pilihannya, gitu. Karena satu-satunya untuk menyelesaikan perbedaan di antara kita atau perbedaan di antara anak bangsa, ya legitimasinya melalui demokrasi. Itu sudah saluran yang sangat bagus karena masyarakat kita ini multi suku, multi agama, multi ras, pokoknya seperti itu. Itulah salah satu pilihan kita. Demokrasi adalah pemersatu kita. Tapi tadi itu menarik ya Pak Ketua. Iya. Masalah kita lakukan survei di 2023-2024 itu dipilih sama pilkada, menjelang pilkada mengenai standar harga money politik. Wah. Kita ganti beberapa lembaga survei, ada carta, ada indikator. Iya. Itu salah satu yang kita survei. Jadi memang kalau Kutai Barat ini 300.000 minimal. Baru mereka mau berangkat, baru mau berangkat ke ya. Kita belum tahu mereka mantap atau tidak. Betul. Kalau di bawah 300 mereka masih ke TPS pun malas, Pak. Iya. Jadi ya bukan cuma masalah money politik untuk memilih pasangan tertentu ya. Untuk berangkat ke TPS saja masyarakat sadarnya masih kurang. Tapi ya syukur tingkat partisipasi pemilih kita naik terus, Pak. Iya. Tapi jangan, apakah itu partisipasi naik, apakah money politiknya naik juga? Kita perlu cek lebih dalam lagi gitu. Iya. Memang kalau kita mensurvei seperti itu kan kita dapat hasilnya. Tapi kita untuk membandingkan bahwa money politik ini berkembang terus itu berapa persen kenaikannya memang agak sulit. Iya. Itu tadi memang respondennya susah. Kadang-kadang mereka bisa berbohong. Iya. Artinya kejujuran responden ini juga menentukan, agak susah memang kita. Tapi betul, memang selama ini tidak bisa dipungkiri. Makanya saya juga selalu di setiap saat, artinya ada pertemuan atau ada bintik dengan rekan-rekan bersama penyelenggara, menekankan untuk terus melakukan edukasi, terus melakukan pendekatan, terus melakukan pencegahan upaya-upaya kita untuk menghilangkan money politik atau mengurangi money politik. Karena saya tahu itu memang terjadi dan itu betul terjadi, tapi kita tidak bisa membuktikan. Itu bukan hal tabu, Pak ya. Betul, itu terjadi tapi kita tidak bisa membuktikan. Karena itu juga yang di tim-tim itu kan juga bahkan bercerita dengan kita. Itu saya ini terima uang dari sini, saya bagikan sekian, jumlah yang saya bawa itu sekian. Kita coba menelusuri, tidak dapat, karena dia kan dari ceritanya saja. Nah, dia mau membuktikan dia juga. Untuk kesana itu membuktikan itu susah. Jadi lebih baik obatnya adalah mencegah. Gitu. Jadi oleh sebab itu kita harus memperbanyak diskusi, memperbanyak konsolidasi sebagai upaya-upaya pencegahan kita. Dan harapan kita partai politik sebagai ujung tombak peserta pemilu juga memberikan edukasi. Artinya karena ini pemainnya. Kita pelakunya kadang-kadang. Ini pemainnya. Artinya supaya masyarakat itu sadar, artinya kita menyadari akhirnya kos politiknya tinggi. Nah, ada money politik yang artinya sektor hulunya, belum sektor hilir. Kalau sektor hilir kita berbicara dampaknya. Sektor hulunya ada money politik, ada mahar politik. Nah, inilah yang jabatan kadang-kadang. Ini yang harapan kita nanti juga bersama-sama. Artinya kita cuma bisa menghimbau, bisa mensosialisasi sebagai upaya pencegahan. Tapi harapan kita kepada peserta pemilu itu yang lebih, artinya mengedukasinya lebih dalam, artinya lebih baik karena di sananya pemainnya. Kita ini hanya wasit pun ini dibatasi. Kalau saya boleh berkata, Bawaslu ini macam umpung. Gitu. Kita ini diberi kewenangan oleh regulasi, tapi dibatasi kewenangan kita. Itu sehingga kita tidak bisa melakukan upaya penindakan ketika pencegahan kita gagal. Kita melakukan penindakan itu juga terbatas, sulit itu. Untuk naik sampai ke pengadilan itu juga sangat susah. Proses untuk naik sampai penyidikan saja susah gitu. Jadi mungkin dari sana kalau ya peserta pemilu, nah ini juga sudah punya kekuatan, artinya sudah menguasai di parlemen, mungkin juga bisa merubah regulasi, ya membuka ruang kekuatan bagi pengawas pemilu ini tidak lagi menjadi hukum. Ada tadinya contoh, kalau kita memanggil orang, dipanggil pertama tidak datang, dipanggil kedua tidak datang, ketiga itu
buatlah ada upaya paksa. Kita nggak ada upaya paksa. Sanksinya nggak ada. Kita tidak bisa memaksa. Nah, kalau orang mau datang, syukur. Maka kita melakukan pemanggilan sampai 3 kali. Tapi dia tidak mau datang, gagal lah kita. Nah, kalau misalnya 2 kali dipanggil, tidak mau 3 kali, masukkan dalam undang-undangnya, boleh melakukan upaya paksa. Kita bisa minta pendampingan polisi, kita tangkap orang itu, bawa kita di sini. Nah, seperti itu kira-kira, supaya macan ini tidak lagi ompong. Sekarang ini ompong macan ini, tidak punya kekuatan. Mungkin itu. Oke. Mungkin dari Mas Adit, strategi apa yang diterapkan di partai politik, Mas? Di lingkupan partai politik ini terkait politik uang sejak tahapan rekrutmen, pencalonan, ataupun kampanye. Kan karena di tahapan itu tuh yang rentan betul nih, Mas. Sebenarnya kalau dari PDI ya kita sangat ingin money politik tidak ada, karena itu mengakibatkan cost kita besar. Tapi yang perlu dipahami, cost politik pasti ada, tapi bukan untuk kepentingan sesaat. Kita untuk branding, untuk propaganda, itu kita butuh biaya. Kita meng-hire editor, kita meng-hire media sosial, kita pasang baliho, spanduk, itu kan biaya juga. Yang dihindari adalah kepentingan sesaat, yaitu money politik transaksional. Nah, upaya kita sebenarnya dari awal kita menekan supaya tidak ada cost itu kenapa? Ini umpamanya ya, seorang peserta pemilu dia pasti membentuk jaringan di bawah, di tingkat kecamatan, tingkat kampung, itu butuh cost. Nah, kalau partai kita sudah punya jaringan itu, kita punya simpatisan, kita punya loyalis, kita punya kader-kader PDI Perjuangan. Memungkinkan nggak mereka bisa dibeli? Toh saya pakai baju merah. Kalau tiba-tiba pakai ada warna lain yang mau beli suara saya, mungkin nggak bisa. Nah, kenapa kaderisasi itu penting? Makanya kita perekrutan dari awal, kita pembentukan sampai tingkat anak ranting, itu tingkat RT, lalu ada ranting tingkat kampung, lalu ada tingkat kecamatan. Setelah kita bentuk, kita edukasi lagi mereka, kita bimbing lagi, kita lakukan sekolah-sekolah partai kepada mereka. Itu salah satu penguatan untuk menekan kemungkinan adanya money politik. Jadi kader-kader PDI sudah anti dibayar lah istilahnya. Lalu berikutnya juga mengenai peserta pemilu. Contoh seperti calon-calon paslon-paslon, mau itu legislatif, mau itu eksekutif. Kita lakukan pertama penjaringan. Lalu kedua juga di penjaringan itu ada tes-tesnya, Pak. Ada wawancaranya. Kita pengen tahu juga bagaimana SDM ini. Jangan kan cuma calon, tingkat kecamatan aja kita lakukan juga interview. Supaya kita mengetahui bagaimana tingkat kadar kesetiaan mereka, bagaimana kadar mental mereka. Kita nggak mau punya calon atau paslon atau kader yang mentalnya mental bayaran, begitu dibayar ganti warna. Nah itu juga menjadi antisipasi dari partai kami. Intinya perekrutan lalu dibimbing. Tapi partai politik ini ada aturan internal atau kode etiknya nggak, Mas, yang secara tegas melarang politik uang? Secara tegas pasti kita melarang politik uang. Yang jadi problemnya sama seperti teman-teman Bawaslu, pembuktian. Kecuali ada beberapa kasus mungkin di tempat-tempat lain, ada yang sudah ketangkapan lalu akhirnya jadi masalah, lalu disemprit Bawaslu, akhirnya terbukti melakukan kecurangan, jadi diskualifikasi, otomatis dari partai juga akan tegas. Kita sebenarnya sangat-sangat anti money politik, karena costnya itu besar kalau kita harus ikut money politik. Dampaknya itu bukan di partainya, bukan di calonnya aja nih, partainya. Jangan semuanya ikut-ikutan bayar-bayaran. Kalau gitu bayar semuanya sekalian gitu. Nggak perlu ada pemilu. Bagaimana Bawaslu memandang peran pendidikan politik dalam upaya pencegahan politik uang nih, Pak Ketua? Ya, kalau Bawaslu menganggap ya pendidikan politik ini lebih bagus, artinya lebih efektif untuk berupaya mencegah praktik politik uang, terutama pendidikan politik ke kelompok-kelompok milenial lah, kelompok-kelompok yang anak-anak muda lah. Itu yang lebih bagus karena mereka ini adalah penerusnya ke depan. Jadi kalau dari mereka ini kita sudah mengedukasi, artinya mereka sudah sadar untuk tidak melakukan politik transaksional atau politik uang ini tadi, itu maka tentu kualitas demokrasi kita akan lebih bagus. Nah, makin banyak upaya kita, artinya makin banyak
output yang kita laksanakan, itu kita harapkan dampak atau outcome-nya itu makin besar. Artinya pemilihan ke depan itu tidak lagi terjadi money politik atau politik uang. Tingkat pemilih di milenial ini besar sekarang sih. Jadi Besar. sekarang kita berharap, kami juga dari partai kadang-kadang melibatkan edukasi, seperti ada event kemarin kita juga undang anak-anak sekolah. Nah, memang bagi anak-anak muda atau milenial jangan takut dengan politik. Kadang-kadang mereka juga takut dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan partai politik. Karena sebenarnya kita hajarkan juga sebenarnya ini pesta demokrasi, Pak. Bukan sesuatu yang ilegal. Jadi supaya mereka bisa lebih paham politik itu apa, kenapa harus ikut partai, kenapa harus jalur demokrasi lewat partai. Karena mereka kita ajarkan bagaimana sistem pemilu Indonesia, kenapa harus pemilih yang peserta pemilu atau calon yang punya program, punya visi misi jelas, supaya mereka ya nggak terjebak dengan transaksional. Jadi Pak Ketua sampaikan ya, kalau 300.000 dibagi 5 tahun, wah nggak cukup itu realistik, nggak cukup Pak. Itu cuma berapa rupiah? Iya, jangan sampai nasib kita digadaikan dengan uang terbatas sedikit itu. Bagaimana strategi partai politik dalam mengedukasi pemilih agar tidak menerima atau membenarkan politik uang, Mas Adit? Iya, tadi saya sampaikan juga ya mengenai itu, kita penguatan di struktural kita dulu deh. Kaderisasi, bagaimana ketua-ketua kecamatan, pengurus kampung, lalu pengurus anak ranting, supaya kita punya militan. Nah, militan ini yang jadi agen-agen kita untuk menyebarkan, wah ikut PDI dong, ikut PDI. Tanpa dibayar pun rata-rata mau sendiri Mas ya. Pengurus kami ya wajib pasti memilih PDI Perjuangan. Nah, kita berharap partai-partai lain juga bisa membentuk sampai sel-sel terkecil dari pemilih, supaya nggak ada celah bagi politik transaksional. Memang ya nggak mungkin semuanya juga masuk partai kan, masih ada masyarakat yang bebas lah kita anggap. Ya, mudah-mudahan dengan adanya struktur-struktur partai, semua partai, kita berharap makin kecil celah untuk arena permainan money politik itu. Semisal kader atau calonnya yang terbukti melakukan praktik politik uang, langkah disiplinnya itu gimana Mas Adit? Kita ambil case, coba kita ambil yang kasus di Pileg. Yang punya kursi itu partai. Kita punya mahkamah partai. Kalau memang dia terbukti, biasanya kita dapat rekomendasi dari KPU untuk mendiskualifikasi calon tersebut. Karena ini bukan dugaan ya. Kalau dugaan itu tetap dari jalur partai pasti melakukan pembelaan. Tapi kalau memang sudah terbukti, pasti statusnya dicabut dan dia kehilangan hak. Karena kalau di DPR kan yang punya kursi kan partai, bukan individual. Berarti tetap partai politik ini tetap tegas lah ya sama calon-calonnya. Otomatis karena calon-calon itu cerminan dari partai kami juga. Kalau mereka memalukan partai kami, mau tidak mau harus secara tegas. Karena salah satu oknum aja melakukan, partainya yang terdampak yang luar biasa Mas ya. Pasti. Betul. Mungkin tantangan apa yang paling berat dihadapi dalam pencegahan politik uang nih, khususnya di tingkat akar rumput? Gimana Pak Ketua? Oke, baik. Sebenarnya memang itu tadi kembali, memang kalau tantangan ya untuk upaya pencegahan, kita hanya mampu memberikan pemahaman bahwa politik uang itu merugikan, politik uang itu merusak, politik uang itu menghancurkan demokrasi. Tapi kembali lagi, ketika kesadaran, artinya kesadaran masyarakat tadi, apalagi akar rumput ini kita tidak tahu kesadarannya seperti apa, dan kita pahami tadi bahwa dari awal kita sudah menyampaikan bahwa pengaruh ekonomi ini juga berpengaruh besar. Artinya kondisi ekonomi masyarakat kita ini tidak baik-baik istilahnya. Kalau memang masyarakat kita ini sejahtera, itu tidak mudah dipengaruhi. Butuh uang. Ya, jadi memang lagi butuh barang itu, lagi butuh uang. Ada pihak yang menawarkan, ada yang membutuhkan, ya itulah yang terjadi. Tapi harapan kita, masyarakat ini kita terus berupaya melakukan upaya-upaya pencegahan, melakukan
pendidikan partisipatif, koordinasi dengan stakeholder, koordinasi dengan masyarakat, diskusi dengan masyarakat, diskusi dengan stakeholder. Kemudian kita membentuk simpul-simpul di masyarakat. Contohnya kita kerjasama dengan Saka Diaksa Pramuka, kemudian dengan kelompok disabel, kemudian nanti dengan Gen Z atau milenial kita buat seperti itu, berharap nanti ke depannya kesadaran masyarakat itu akan tumbuh untuk tidak ikut mempraktik atau ikut menerima money politik ini. Nah, memang itu tantangan terbesar kita karena kondisi kita memahami bahwa kondisi kita itu yang akan mempengaruhi kemudian mental dari kemudian SDM ini artinya pemahamannya, artinya sejauh mana wawasan cara pandang orang gitu. Bahkan itu tadi mereka berani bercerita dengan kita itu mereka sudah menganggap itu permisif itu kan menganggap hal itu biasa, padahal itu luar biasa loh gitu. Bagi kita bukan hal biasa, Jadi kebiasaan. jadi kebiasaan sudah itu permisif. Mereka sudah berani menceritakan sama kita. Mereka tahu kalau kita menindak juga tidak bisa membuktikan. Iya, tidak ada buktinya Pak ya. Itu kita menelusuri omongannya, kita cari dia kasihkan sama siapa, kita tanya sama orang yang dikasih itu. Nggak mau ngaku sudah yang dikasih itu. Karena kita tidak ada barang buktinya. Kalau ini loh kita ada uangnya, ada gambar orang, ada manutnya, ada minta coblos. Nah, Enak kan? enak. Itu kita mengarahkannya. Dia tidak bisa ngelak ini loh ngomong begini. Nah, ini kan dari cerita dari mulut ke mulut, tapi itu fakta sebetulnya. Iya, Pak. Fakta realita yang terjadi di masyarakat. Nah, itu harapan kita memang itu menjadi tantangan terbesar kita. Artinya kita ingin memperbaiki demokrasi kita, memperbaiki kualitas demokrasi kita dengan mencegah yang namanya money politik atau politik uang ini tadi. Iya, bahkan terkadang tuh kita mendengar dari masyarakat nih berargumen terkait nominalnya Pak ya. Ini dari pasal ini dapat segini. Iya, mereka membandingkan Iya. dari pasal ini segini, dari sini segini. Siapa lebih tinggi nih? Ya, itu yang akan dipilih nantinya. Pasti biasanya kayak gitu kan. Bahkan kita sudah tahu caranya itu sebetulnya. Mereka artinya tidak perlu ada selebaran brosur, gambar, poster, pasangan calon kan nggak perlu. Mereka pakai koordinator, satu orang koordinator membawa berapa? Iya, kadang-kadang Gitu. Dengan membawa fotokopi KTP-nya. Nah, fotokopi KTP itulah dihitung. Bersejumlah itu, baru dia membaginya. Itu susah kita mengarahkan, kita kejar, kita nangkap. Dia bilang bayar utang, ayo. Kira-kira seperti itu nanti kalau kita untuk pembuktian. Jadi sekali lagi saya kira upayanya memang pencegahan yang maksimal. Artinya kita harap bersama-sama dengan peserta pemilu, partai politik, kita bersyukur kalau dari PDIP dia sudah membuat kaderisasi kepemimpinan. Artinya mental pemimpinnya sudah dibentuk. Artinya kalau sudah terbentuk kaderisasi kepemimpinan, mental pemimpinnya sudah terbentuk, mereka sudah siap bertarung. Artinya orang yang diperjualbelikan ini memiliki kapasitas, memiliki integritas. Nah, artinya sudah punya kemampuan itu, punya kapasitas. Nah, berbeda nanti ada yang muncul baru-baru kan belum terbentuk, artinya belum pernah dikaderisasi secara mental, belum bagus. Ya praktis saja. Lebih baik saya tawari uang untuk milih saya kan, supaya bisa terpilih. Pada capek-capek Nah, membangun. sementara masyarakat kita butuh loh. Karena memang kondisi Karena butuh ekonomi tadi Pak kondisi ya. ekonomi. Kalau ada yang kasih uang itu Siapa yang enggak? Nah, ini Yang menolak ya. ya betul. Nah, harapan kita semua peserta pemilu itu berpikir yang sama. Artinya kita mempersilahkan peserta pemilu itu adu gagasan, adu ide, adu visi misi sehingga money politik ini tidak lagi muncul. Seperti itu kira-kira. Cukup sudah ya. Nggak terasa nih sudah tutup. Mungkin sebelum ditutup pesan-pesannya dulu dari Mas Adit deh, dari partai politik kepada masyarakat dan pemilih muda terkait komitmen menolak politik uang. Ya, kalau dari PDI Perjuangan kita tegaskan sekali lagi ya. Politik itu adalah persamaan kepentingan. Ini yang paling kata kuncinya. Jangan. Tapi yang jadi masalah kalau kepentingannya jadi kepentingan sesaat. Itu kok ya transaksional seperti tadi. Jadi kita berharap semua masyarakat paham yang dipertaruhkan di pemilihan atau pesta pemilu demokrasi kita ini apa. Jangan sampai teman-teman terjebak semua. Wah, 5 tahun kita tersiksa gara-gara kita ambil uang dengan nominal sekian. Lalu yang perlu dipahami kedua juga perbedaan money politik ada yang transaksional. Kebutuhan biaya politik itu apa saja. Tidak semua yang bisa dikatakan money politik.
Iya. Nah, politik butuh uang, butuh jelas. Nah, untuk branding, untuk kita logistik, tim ses, untuk saksi. Teman-teman Bawaslu KPU juga pasti lebih paham karena Iya. pembentukan BPK, pembentukan KPPS, pengawas di tiap TPS itu juga butuh biaya. Itu dilakukan partai juga. Tapi di luar itu, untuk membeli suara transaksional itu yang sangat-sangat kita anti sekali. Jadi PDI Perjuangan tegas menolak money politik karena itu juga momok sebenarnya bagi para partai, bukan cuma PDI saya pikir. Semua partai di Indonesia juga pasti takut dengan money politik karena itu menambah biaya perjuangan kita yang nggak jelas. Iya. Oke, baik. Untuk perwakilan dari partai politik nih dan juga Bawaslu, Pak. Berarti strategi kolaborasi yang efektif antara partai politik dan Bawaslu nih, Pak, ya, untuk mencegah politik uang nih Iya. meningkatkan kualitas demokrasi ini. Ya, tentu sebenarnya memang kita kan tidak bisa kerja sendiri. Iya. Artinya upaya kita untuk memperbaiki demokrasi ini tentu harus dengan stakeholder. Kemudian juga peserta pemilu yang utama, artinya pemainnya. Nah, kalau hubungannya ini bagus, terjalin bagus, komunikasinya bagus, kita bisa meminta bahwa partai politik itu membantu mengedukasi masyarakat, mengedukasi jajaran aparat partai politiknya juga. Tapi kalau yang tadi kita dengar bahwa secara struktur itu sudah bagus ini artinya. Tapi harapannya kita membantu mengedukasi masyarakat juga. Karena kita juga terbatas secara jumlah artinya SDM itu terbatas untuk menjangkau masyarakat itu juga sangat terbatas. Nah, tentu harus ada kolaborasi itu. Kalau tidak ada kolaborasi dengan seluruh masyarakat, dengan pemangku kepentingan, dengan peserta pemilu, itu mustahil kita mencegah bahkan menghilangkan money politik itu tadi. Iya. Pesan dari Bawaslu sendiri, Pak, untuk masyarakat Kutai Barat nih khususnya ya, untuk mendukung konsolidasi demokrasi dan pemilu berintegritas. Itu seperti apa? Ya, pertama tentu kita berharap masyarakat artinya proaktif lah, artinya mencari informasi tentang konsolidasi demokrasi itu apa sih sebenarnya. Diskusi demokrasi itu apa? Yang dilaksanakan Bawaslu ini apa sebenarnya? Nah, kita akan melakukan pendidikan partisipatif seperti ini, melakukan konsolidasi, melakukan edukasi supaya masyarakat juga sadar bahwa kita ingin menegakkan integritas pemilu, artinya membuat pemilu itu berkualitas, berintegritas, sehingga melahirkan pemimpin yang berintegritas dan berkualitas, sehingga itu yang bisa mencerahkan masa depan kita, masa depan daerah kita, masa depan negara kita. Nah, itu harapannya supaya masyarakat juga sadar bahwa sangat penting segala sesuatu ini dimulai dari proses demokrasi. Sebab kalau tidak ada pemilu kan tidak ada anggota DPR, tidak ada bupati. Lalu kalau tidak ada bupati, wali kota, gubernur, presiden, seperti apa negaranya? Itu. Siapa yang akan mengarahkan? Siapa yang akan memimpin negara? Siapa yang akan mengarahkan negara ini? Nah, strukturnya itu kan dibentuk setelah pemimpinnya ada. Nah, mungkin itu menjadi kesadaran menjadi masyarakat. Mari artinya menyadari bahwa apa yang kita programkan pendidikan partisipatif ini sangat bermanfaat, artinya sangat mempengaruhi demokrasi yang ada di Kutai Barat. Nah, untuk Mas Adit sendiri nih, pesan untuk masyarakat Kutai Barat nih, Mas, terkait itu tadi dalam mendukung konsolidasi demokrasi dan pemilu yang berintegritas itu seperti apa menurut Mas Adit? Ya, kalau pesan saya khusus untuk Kutai Barat ya, ingat 5 tahun itu lama. Jangan cuma karena nominal sedikit kita tersiksa 5 tahun. Hargai diri lah, hargai diri sendiri, itu cukup loh. Kita mikir harga diri sendiri loh. Masa dengan uang sekian kita bisa dihargai suara kita? Karena yang kita kasih ini nasib kita 5 tahun. Jangan sampai karena uang sedikit, yang penting terima dulu deh. Tapi terkadang kadang-kadang kita pernah laksanakan ya. Saya sedikit ya. Di 2019 kita coba kita mengalami kesulitan mengedukasi. Kita mengalami kesulitan mencegah money politik. Coba kita ubah propagandanya. Ambil aja uangnya tapi jangan pilih. Gitu. Siapa tahu itu bisa bikin efek jerah. Makanya dulu banyak caleg-caleg yang gagal. Kita hitungin berapa kos dia habis.
Tanya ke dia berapa habis uang, tapi nggak duduk kan. Berarti itu mencerminkan bahwa masyarakat nih ya ambil saja tapi tidak pilih juga. Berarti kan memang praktek itu tetap ada, tapi mudahan peserta pemilu yang masih nakal itu oknum-oknum ini bisa jerah juga lah Pak. Iya, artinya dengan masyarakat semakin cerdas, Iya. nanti mereka juga akan dengan sendirinya Iya. mereda. Ya, Percuma bayar. cuma bayar. Jadi ingat jangan mau dibayar intinya. Iya. Intinya harga diri untuk menolak politik uang ya. Iya. Oke, Sobat Demokrasi, politik uang itu bukan hanya persoalan pelanggaran aturan aja ya. Tetapi juga menyangkut masa depan demokrasi dan kualitas kepemimpinan. Iya, mari bersama-sama kita menolak politik uang. Gimana Mbak Armini? Tolak, catat, dan laporkan ke Bawaslu jika terjadi politik uang. Politik uang ya. Awasi pemilu, jaga demokrasi, sampai jumpa di episode Bawaslu POV berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Mas Aditya. Iya, sama-sama. Sering-sering nanti kalau topik lain atau tambah lagi narasumber lain kita. Iya.